Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal IPA ya. Kemarin kita sudah membahas soal IPA ini dari nomor 1 sampai nomor 21 ya. Nah, untuk di video kali ini kita masih akan membahas kelanjutannya, yaitu soal nomor 22 dan seterusnya sampai selesai ya. Ini adalah video yang terakhir untuk bab benda dan sifatnya ya. Baik, kita mulai aja ya dengan soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama adalah soal nomor 22. Ini adalah Eptanas tahun 2000. Nah, ini ada gambar ya. Gambar di atas menunjukkan sebuah gelas yang diisi penuh air. Kemudian ditutup dengan kertas dan ditelungkupkan. Air di dalam gelas tidak tumpah. Hal ini terjadi karena A. Udara menekan kertas ke atas. B. Tekanan air lebih besar. C. Air menarik ke atas. D. Udara menempati ruang. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang mana jawabannya? Yang A ya. Jadi kertas itu menempel itu sehingga air di dalam gelas tidak tumpah itu karena udara menekan kertasnya ke atas ya, sehingga nanti kertasnya nggak lepas, jadi airnya nggak tumpah, itu alasannya ya. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Ini adalah Eptanas tahun 1999. Bahan-bahan di bawah ini yang memiliki daya kapilaritas tinggi bila dicelupkan ke dalam air adalah A. Kain nilon, B. Kaos, C. Wol, D. Sutra. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, yang wol ya. Karena kain wol itu merupakan bahan yang mempunyai daya kapilaritas yang sangat tinggi. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau kain wol ini kita celupkan ke dalam air, dia akan sangat-sangat mudah menyerap air ya. Jadi nomor 23 jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Ini adalah soal Eptanas tahun 1999. Benda-benda di bawah ini yang merupakan konduktor panas adalah A. Besi, plastik, dan platina. B. Plastik, kaca, dan kayu. C. Kuningan, kayu, dan karet. D. Tembaga, besi, dan kuningan. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat yang merupakan konduktor katanya? Jawabannya adalah yang D ya, pastinya ya. Tembaga, besi, dan kuningan ya. Jadi kalau misalnya yang mengandung logam itu adalah konduktor panas yang baik ya. Sedangkan kalau misalnya ada kayak kayu, kemudian plastik, itu pastinya bukan konduktor ya, dia isolator ya. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 25. Nah, ini ada gambar, ada 4 gelas katanya. Kemudian diisi gula nih. Nah, gula yang paling cepat dilarutkan adalah gelas yang mana? Gelas yang A, yang A itu 1 ya, kemudian yang B 2, yang C 3, dan D 4. Nah, yang mana nih yang paling tepat jawabannya? Yang paling tepat adalah yang mana yang paling tepat? Nah, itu cuman bedanya yang kalau gelas 1 itu ada kayak garis-garis ya, itu menunjukkan airnya itu dia panas ya, itu menunjukkan airnya dia panas. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Pastinya yang 1 ya, karena memang gula itu pasti lebih cepat larut ya di air yang panas ya. Jadi jawabannya nomor 25 itu adalah yang A ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26. Ini adalah soal Eptanas tahun 1998. Perhatikan gambar percobaan berikut. Nah, ini adalah tabung percobaan ya. Nah, katanya bila lonceng dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang sudah dipanaskan, bunyi lonceng tidak terdengar karena di dalam labu Erlenmeyer terjadi A. Pemuaian udara, B. Penguapan air, C. Perubahan uap air, D. Hampir hampa udara. Nah, yang mana nih jawabannya? Yang nomor 26. Ada yang tahu adik-adik jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya, hampir tanpa udara. Jadi labu Erlenmeyer ini hampir hampa udara jika dilakukan percobaan seperti yang ada di gambar ya. Nah, bunyi loncengnya itu memang tidak terdengar jika dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang dipanaskan. Kenapa? Karena
labu Erlenmeyer yang dipanaskan itu akan mengakibatkan pemuaian udara, sehingga nanti bila ada lonceng yang dimasukkan itu akan menyumbat labu Erlenmeyer dan akan mengakibatkan keadaannya hampir hampa udara. Jadi jawabannya nomor 26 itu adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal nomor 27 ya, Eptanas tahun 1997. Sebuah botol plastik dapat tenggelam di dalam air jika botol tersebut diisi penuh dengan A. Potongan gabus, B. serbuk kayu, C. pasir, D. kapas. Yang mana nih jawabannya? Mudah ya ini adik-adik ya. Jawabannya pastinya yang C ya, pasir ya. Jadi sebuah botol plastik itu bisa tenggelam kalau diisi penuh dengan pasir. Kenapa? Karena massa jenis pasir itu dia lebih besar daripada air, makanya dia akan tenggelam walaupun botolnya itu massa jenisnya lebih ringan ya, lebih kecil daripada air, tapi kalau diisi dengan sesuatu yang mempunyai massa jenisnya lebih besar dari air, dia tetap akan tenggelam ya. Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Ini adalah soal nomor 28, Eptanas tahun 1997. Kain handuk yang basah bisa kering karena air yang membasahi handuk tersebut mengalami A. penguapan, B. pengembunan, C. pembekuan, D. peleburan. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Ini mudah ya adik-adik ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, pastinya penguapan ya. Jadi perubahan pada kain handuk yang basah menjadi kering itu sebabnya itu air yang membasahi handuk tersebut itu mengalami penguapan akibat adanya pemanasan ya. Jadi air jika dipanaskan akan menguap ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga adik-adik sudah menonton ya lengkap soalnya dari nomor 1 sampai 28. Nah, untuk nomor 1 sampai 21 itu ada di video-video sebelumnya ya. Saya potong-potong biar videonya nggak kepanjangan. Jadi adik-adik lebih mudah menontonnya ya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.